untuk semua warga kerajaan daripada Rock Ministry. We serve a living God. We serve a living Savior. And we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan. Double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu? Enggak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri. Tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari. Di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim. Ketika direkam ini, kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudaraku. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini. Bukan dongeng bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang. Ya, tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory, ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan happy Easter ya. Saya tidak mau memakai happy Easter. Sebab itu penyembahan kepada Astarte, ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita akan menabur. Mari saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih buat semua kebaikan yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat berkat kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap taburan kami. Kami mau memberikan persembahan umum dan juga persembahan persepuluhan hari ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati ini supaya menjadi berkat untuk pelebaran gereja Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami siap menabur dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Selamat Hari Raya Kebangkitan. Itu yang membedakan kita dari siapapun dan apapun di dunia ini. Dari mana orang tahu kita ini orang beriman? Salah satunya enthusiasm. Enthusiasm itu entheos, Tuhan yang di dalam kita. Maka ketika Kristus menyerahkan nyawanya, bukan dibunuh ya, menyerahkan nyawanya, maka yang mati itu tubuhnya. Tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, roh kebangkitan. Dan roh kebangkitan itu ada pada Anda dan saya. Enthusiasm ditandai dengan apa? The resurrection joy. Sukacita karena kebangkitan Kristus. Apa yang membedakan seorang percaya dengan yang lainnya? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus bisa melihat orang bahwa orang itu punya iman untuk disembuhkan. Luar biasa bukan? Jadi iman bisa dilihat. Dari mana? Dari kadar sukacita. Bukan dari kadar oksigen dalam darah. Tapi sukacita karena Tuhan. Di dalam Injil Markus, maka di dalam beberapa manuskrip ada 3 macam akhiran daripada Markus 16. Yang pertama cuma sampai ayat ke-8. Dan ayat ke-8 itu dikatakan mereka keluar dan lari. Kenapa? Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Karena apa? Karena takut. Kenapa orang tidak bersaksi? Padahal diselamatkan, disembuhkan Yesus. Jawabannya cuma satu, takut. Takut adalah iman negatif. Kalau iman itu memberikan sukacita, memberikan joy, memberikan sukacita, orang takut. Pernah lihat wajah orang takut bukan? Ya. Wah, terhadap corona kecil aja takut. Saya ketemu dengan banyak teman yang katanya jago ngusir setan. Bukan divaksin. Cuma di swab tes saya nggak berani. Gimana sih? Saudaraku, karena mereka percaya cuma sampai ayat ke-8. Di dalam ayat ke-11 yang disebut medium length, ya, medium ending. Maka yang pertama itu kan short ending. Ini medium ending ayat 11 juga sama. Ketika para perempuan memberitahu kepada mereka yang mengiring Yesus. Perhatikan, bukan orang sembarangan. Mereka yang mengiring Yesus, mereka tidak percaya. Seringkali kita melihat kenapa orang itu yaitu mengalami kekalahan dalam hidupnya. Sekali lagi, karena tidak percaya. Dan kita harus tahu ketakutan dan tidak percaya adalah dosa. Cek hari ini di seberapa sukacita Anda. Tetapi kabar baiknya bagi orang yang sungguh percaya Kristus bangkit. Kalau kita tahu tim yang menang tuh kelihatan saudaraku daripada tim yang kalah. Kalau saudara melihat World Cup sepak bola dan saudara matikan suaranya. Saudara tidak dengar suaranya. Cuma lihat wajahnya saudara tahu mana tim yang menang dan tim yang kalah. Di dalam Markus 16 ayat ke-20 kita baca bahwa mereka pun pergi. Kemana? Memberitakan Injil. Kan bahaya nih. Bisa dibunuh, bisa jadi martir ke segala penjuru. Dan ini yang indah, Tuhan turut bekerja. Tuhan siapa ini? Roh Kudus. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertai ayat sebelumnya. Mengusir roh-roh jahat. Menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Dan juga saudara apabila diracun tidak mati. Ya, ular adalah gambaran kuasa kegelapan. Racun saya percaya apa itu? Fitnah. Tuhan hentikan semuanya. Tetapi tetap sukacita. Dalam hidup saya menghadapi ular. Ular menghadapi racun. Roh-roh jahat. Tetapi saudaraku, itu hidup yang exciting. Jangan jadi pengikut Kristus yang ketakutan. Pengikut Kristus yang tidak percaya. Tetapi mereka yang percaya akan pergi mengabarkan kabar ini. Kabar ini bukan cuma keselamatan. But the King has risen. Dia adalah raja yang telah bangkit dan sekarang ada di bertakhta sebelah kanan Allah Bapa. Orang tanya, where is your God? Katakan, dia sudah bangkit, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. God bless you, umat kerajaan. Amin. Shalom. Es. Siapa bersuka cita pagi hari ini? Saya ajak semua bangkit berdiri, Raja kita telah bangkit. Rejoice. Katakan rejoice. Katakan rejoice. Yeay. Yes.
mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, yes, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik. Mana jempolnya? Coba naikin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, yes, Allah kekuatan. Dia penuhi kita, yes, woo, dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, amin. Kemenangan, Dia sungguh baik, yes Lord, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, sungguh baik, amin. Yesus, Dia baik. Saya mau jemaat Tuhan saja. Dia sungguh baik. Come on. Raja kita telah bangkit, rayakan. Yes. Bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Yes, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Katakan, He is so good. Yes, You are so good, Lord. Thank You. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. Tunjuk saudara Anda. Hey, Jesus is so good to you. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus, is so good to you and me. Katakan rayakan, rayakan. Yes, Yesus rayakan.
besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Amen. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi teriakan, sungguh besar, besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Besar maha agung, amin. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord. Sujud di depan tahtamu, amin. Taklukkan seluruh hidupku, yes Lord. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, yes Lord. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Sujud di dekat tahtamu, yes Lord. Taklukkan seluruh hidupku, amin. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput
kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagimu segala puji. Yes, Lord. Hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. La, 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 la. Yesus Kristus Tuhan. La, 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 la. Raja yang besar, Raja yang mulia. La, 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 la. La, 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 shere, la, la, shere, la, 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 la. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Yes, Lord. Mulia, mulia. Amin, amin. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Yes. Amin. Bagimu segala pujian. Yes. Amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Be
is alive. You are alive. You have overcome the grave. You have overcome the grave. You have overcome the grave. Yeah, Jesus. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Yes, Lord. We sing yes, Lord. The Lord is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lord is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Yes. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lord is overcome. Then we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Yes, we sing hallelujah. Sing it out. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, we sing hallelujah. Yes, sing it, sing it. Ah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. Yes. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau bukan Tuhan yang mati. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang menjamin keselamatan, yang ada, yang sudah ada, yang ada dan selalu ada, dari kekal kepada kekal. Dia yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh Lord, we bless your name, Jesus. We sing hallelujah. Let's sing it The together. Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Jesus. Terlalu indah Tuhan. Terlalu indah. Tidak ada yang dapat menjamin keselamatan kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang telah melakukannya dan terus menjamin semua ini bagi kami. Engkau yang tidak bersalah, Engkau yang kudus, Engkau yang suci, Engkau yang bersih, Engkau yang murni. Telah dijadikan berdosa untuk menebus kami,
memulihkan segala sesuatu, mengangkat dan memulihkan kami semua anak-anak-Mu. Thank you, Jesus. Kami sembah Kau yang hidup, Thank you, Lord. Allah kami. Berbicaralah Tuhan, Yes, Lord. kami buka hati pikiran kami. Amen. Kami taklukkan semua ke dalam hati dan pikiran Kristus, supaya kami benar-benar mengerti di dalam tuntunan Roh Kudus dan melakukannya dalam hidup kami. Amen. Kami bertobat untuk semua dosa kami ya Tuhan, baik pikiran, perkataan, perbuatan, Jesus. keinginan, dan semuanya ya Tuhan. Perasaan kami taklukkan ke dalam tangan. Haleluya. Hari ini kita ada di dalam tema The Innocent One, yang murni, yang tak bercacat celah, yang tak berdosa. Amin. Nah, mari kita sama-sama buka dan kita baca dari Daniel, bukan karena saya Daniel ya. Dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-26. Semua saya undang bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman, akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Silakan duduk, terima kasih. Sebenarnya ini harusnya kita baca dari beberapa ayat sebelumnya untuk menjelaskan situasi. Tetapi saya langsung ambil saja ke ayat tema kita, yaitu Daniel 9 ayat 26. Begini. Di situ dikatakan sesudah ke-62 kali 7 masa. Ada sebenarnya di dalam kitab Daniel disampaikan tentang apa? Tentang nubuatan kedatangan Mesias. Amin. Di sini dikatakan jelas-jelas bahwa akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, tetapi dalam bahasa aslinya itu ada akan disingkirkan yang diurapi, yaitu Mesias. Amin. Nah, pada waktu itu orang-orang sedang bertanya, orang-orang sedang menanti-nantikan kapan pembebasan Israel terjadi. Bangsa ini sedang tertekan. Bahkan Daniel sedang di dalam masa pembuangan. Oke? Dia memang dipakai Tuhan luar biasa. Dia diberikan hikmat, dia diberikan berbagai macam pengertian, pengetahuan. Banyak hal Tuhan berikan pada dia kalau kita baca dari kitab Daniel pasal pertama ya. Tapi kali ini Tuhan mau bicara secara spesifik tentang bagaimana Mesias akan datang dan karyanya dimulai sejak saat itu. Kita tidak berhitung ya. Nanti kita harus keluarkan kalkulator ya, angka gede nih kita hitung. Nah, artinya begini. Ketika singkat cerita, sejak nubuatan ini disampaikan, maka kalau hitungan itu dilakukan, jumlah harinya, hitungannya hari ya, jumlah harinya tergenapi, kita akan temukan bahwa hari itu persis jatuh pada peristiwa di mana Yesus Kristus dengan menaiki keledai memasuki kota Yerusalem. Dan pada hari itu juga semua karya salib dimulai. Amin. Kita tahu rentetannya, saya tidak akan panjang lagi di situ. Kalau kita ada yang lupa, buka kembali Alkitab. Oke, Matius, Markus, Lukas, baca di sana. Rangkaiannya tidak kita ceritakan. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan di sini begini. Kalau Allah sudah bersabda, kalau Allah sudah menetapkan,
Tidak satupun kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi, dalam air sekalipun yang dapat menghentikan itu. Hanya Dia yang berdaulat. Amin. Bahkan kalau sekarang orang-orang banyak yang berdebat, saya nggak suka berdebat. Tapi saya kutip dari perdebatan mereka. Saya nggak terlibat dalam perdebatan mereka, saya hanya mengutip. Ada yang bilang gini, kalau Allah tidak bisa dihentikan, kenapa banyak kematian? Allah berdaulat membuat jalan ceritanya sendiri. Bukankah Dia yang menciptakan semua? Siapa kita sampai kita bisa mendakwa Allah, menggugat Allah, membantah Allah, mendebat Allah? Ini sering terjadi. Ini yang kami larang di sini. Jangan perdebatkan firman Allah dalam konteks yang seperti itu. Kalau kita diskusi, oke, kita diskusi untuk mencari titik kebenaran untuk kita hidupi. Bukan adu hebat mengerti firman Tuhan, adu teologi, adu doktrin, terus merasa menang. Kau sedang jatuh dalam dosa kesombongan, dan kau melanggar perintah Tuhan. Jangan kau perdebatkan. Amin. Kalau kau berdiskusi untuk mengerti dan untuk menghidupi firman itu, silakan diskusilah dengan mentormu, dengan gembalamu, dengan bapak rohanimu. Tidak terlibat, apalagi sampai terlibat dalam caci maki seperti di internet. Apakah ini yang Tuhan inginkan? No way, bukan itu. Kita kembali kepada peristiwa karya keselamatan. Ketika Yesus masuk di dalam ketika Yesus masuk di Yerusalem, itu menjelang perayaan Paskah. Mereka juga ke Yerusalem dalam rangka mempersiapkan perayaan Paskah. Untuk perayaan Paskah itu akan dilakukan terlebih dahulu yang namanya perjamuan. Oke. Nah, salah satu dari muridnya, terlepas dari dia diizinkan Tuhan untuk dikuasai iblis atau tidak, ya, kita tidak berdebat di situ, kita tidak bahas itu. Salah satu dari antara muridnya, dan bahkan sebenarnya mewakili pola pikir orang-orang Israel saat itu, bahwa mereka percaya Mesias yang datang adalah seorang yang gagah perkasa, pahlawan perang yang tak terkalahkan, dan dia akan mengangkat senjata, membawa angkatan perangnya dengan kekuatan yang besar, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi saat itu, dan membuat Israel menjadi kerajaan yang tak terkalahkan kembali, masa kejayaan kembali. Itu cara berpikir mereka, mewakili cara berpikir yang sempit kita sebagai manusia di dalam memahami dan mengenali Allah yang menciptakan kita. Pada saat itu Yudas menjadi orang yang mengeksekusi situasi. Ya, dia menjual Tuhan Yesus. Ceritanya kita tahu. Kalau nggak tahu, bukan kita. Ya, kita tahu. Amin. Ya. Nah, tetapi ketika dia melihat di dalam slide ini, ya, Matius 27 ayat 3 sampai 4, pada waktu Yudas yang menyerahkan dianya yang besar, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Di sini dipakai istilah the innocent blood. Darah yang tak bersalah dicurahkan, dijual Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang sadar atau tidak sadar seringkali menjual Tuhan kita demi kenyamanan kita dan keuntungan kita. Hari ini kabar baik datang. Jika engkau mengaku dosamu di hadapanku,
maka dosamu kuampuni. Karya keselamatan ini pun datang bagi kita semua. Amin. Berapa banyak di antara kita hanya mau datang dengan datang menyembah Tuhan hanya untuk diberkati. Tidak salah berdoa minta diberkati. Semua butuh penghidupan, semua butuh berkat untuk menjalankan kehidupan. Bahkan pelayanan ini pun butuh dana untuk menggerakkan semua. Butuh daya untuk bersama-sama melayani. Butuh doa untuk menopang dan mengcover semua. Ini butuh kontribusi dari semua jemaat. Tapi kalau itu kita lakukan, bahkan kalau saya pun melakukan hal itu, yaitu melayani Tuhan karena hanya ingin diberkati, kau sedang menjalankan apa yang dijalankan oleh Yudas. Kau tidak percaya dia, kau tidak cinta dia, kau cinta miliknya. Itu bahaya. Bayangkan yang sudah suami istri, pada perjalanan sekian tahun baru ketahuan kalau pasanganmu hanya mau jadi pasangan, hanya mau jadi istri atau suamimu, tahu-taunya hanya karena ingin warisan, ingin kekayaan yang kau miliki, bukan karena mencintai kamu. Apakah itu tidak menyakitkan? Saya berkali-kali bicara soal ini. Saya berkali-kali singgung hal ini. Karena ini substansi, ini mendasar. Kita sedang bicara soal hubungan. Kalau kau hanya cari berkat, lebih baik kau cari kebutuhan lain. Maaf, ekstrim saya ngomong. Saya nggak takut dibenci orang. Karena firman Tuhan harus disampaikan dengan benar. Kita tidak belai-belai orang. Kita tidak menyampaikan sesuatu yang menyenangkan telinga orang, tapi kita mengajarkan hal-hal yang akan membawa orang-orang kepada keselamatan dan kepada Kristus. Amin. Ada risiko di situ. No problem. Tuhan Yesus saja dijual, dibunuh. Kita nggak lebih dari itu. Amin. Maaf saya agak terengah-engah. Oke. Hal-hal yang seperti ini mari kita praktikkan. Saya langsung kupas saja satu persatu di tiap-tiap. Jadi kalau kami mengajarkan carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya dengan benar. Termasuk motivasimu harus benar. Kalau kau cinta Tuhan, tunduk pada yang diutusnya. Saya lagi tidak bela diri saya, melindungi diri saya sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bukan. Ini hukum. Sebagaimana saya menundukkan diri kepada orang yang punya otoritas atas saya. Tidak selamanya kami sepakat. Tidak selamanya saya suka dengan kebijakannya. Tidak selamanya saya suka dengan gaya hidupnya, cara berpikirnya. Tidak selamanya. Tapi kalau perintah Tuhan tunduk, tunduk. Begitu kau melawan, kau melanggar hukum. Dan hukum berjalan otomatis. Saya berani ajarkan ini. Kalau saya sudah melewati itu. Saya pernah jadi seorang pengkhianat kepada orang tua rohani dan kepada keluarga besar rohani saya. Tapi saya juga sudah mengalami yang namanya mendapat kasih karunia sebagai anak yang hilang. Disambut oleh bapaknya ketika pulang ke rumahnya. Diangkat kembali, diberikan cincin materai, diberikan kasut yang baru, diberikan jubah, bahkan dibuatkan pesta. Kalau hari ini saya ada di sini, dipercayakan mengembalakan, itu bukan karena saya sekolah teologi, nilai saya bagus, pengetahuan saya bagus, jam terbang saya cukup, pembawaan saya bagus menurut orang, bukan. Di titik ini saya paham, ini semua karena kasih karunia Tuhan.
Dan karena itu saya nggak akan mau macam-macam di dalam hal ini. Seenaknya, semena-mena, jadi otoriter, nanti dulu. Cek pada pekerja, berapa banyak yang saya tegur seenaknya, saya atur seenaknya. Kalau sudah didelegasikan, silakan dikerjakan. Tapi kau harus bertanggung jawab. Kalau ada yang ternyata ada yang macam-macam, pasti akan ditegur. Tapi bukan semena-mena. Amin. Di sini keluarga, maka didikan ayah yang akan dijadikan cara berkomunikasi seorang yang memimpin dan yang dipimpin. Amin. Next. Matius 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Barabas ini adalah pembunuh, bromocora, penjahat besar, yang seharusnya dihukum mati. Tetapi karena kebencian, iri hati dan rasa terancam dari para imam-imam dan para tua-tua ini, maka mereka lebih memilih Yesus Kristus itulah yang disalib. Barabas dibebaskan. Hati-hati anak Tuhan. Jangan sampai seperti minggu lalu saya sampaikan, salah satu dari hal yang membuat kita tidak bisa bertumbuh, penghalang pertumbuhan kita, ada di dalam diri kita, yaitu satu, iri hati. Kegagalan yang kedua, kegagalan di dalam apa? Kegagalan di dalam menyatu di dalam persekutuan. Dan yang ketiga apa? Pada ingat nggak ya? Iya, saya berharap ada yang ingat. Yang ketiga adalah keengganan menjalankan disiplin rohani. Ada banyak hal yang menyebabkan kita gagal dalam hidup. Seolah-olah kita berhasil. Seolah-olah kita, saya tidak perlu melayani. Hidup saya baik-baik saja. Hanya menunggu waktu. Dalam pengertian begini, bukan berarti terus yang tidak melayani saat ini terus akan masalah, bukan. Kalau kau sudah dipercayakan sesuatu untuk kau kerjakan dari Tuhan melalui para mentor rohanimu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena tidak banyak orang dipilih untuk mengerjakan itu. Tentunya di posisi masing-masing, di fungsi masing-masing. Ya. Tapi ketika kau menjalankan dan kau sudah merasa hebat, kemudian dengan arogan, ingat, ada tanda kutip di situ, dengan arogannya engkau mencampakkan semua itu dan engkau berkoar-koar, mengajari orang-orang untuk tidak melayani, mengundurkan diri, tidak melayani. Fine-fine aja, diberkati. Setan pun bisa kirimkan berkat padamu. Hati-hati itu. Saya sampaikan ini untuk melindungi keluarga ini. Amin. Melindungi keluarga ini dari apa? Penyesatan. Itu cara berpikir yang sesat dan menyesatkan kalau diajarkan. Karena ada yang mengajarkan ini di luar sana. Hati-hati. Kenapa istri dari Pontius Pilatus sampaikan pesan ini kepada suaminya? Memang di sini dikatakan di dalam mimpi. Tapi mimpi itu bisa saja memang buah tidur. Mimpi juga bisa alam bawah sadar kita berperkara. Mimpi juga bisa karena setan yang datang bicara pada kita. Mimpi juga bisa bicara soal apa? Tuhan sedang bicara pada kita. Yang terjadi pada dia adalah begini. Mari kita berpikir dengan cara yang jauh lebih taktis. Untuk mendekati seorang gubernur dengan sistem kerajaan seperti ini, apakah mudah? Tentu enggak. Tapi jalan atau pintu-pintu
akan sangat banyak untuk bisa menuju ke hubungan dekat dengan sang gubernur. Lewat sahabat-sahabat terdekatnya, orang kepercayaannya, lewat dia punya asisten, sekpri mungkin, sekretaris pribadi, ya itulah istilah mulai. Tapi yang paling punya kekuatan terkuat dari semua yang berpengaruh itu adalah sang istri. Percayalah, begitu banyak suap yang dia terima untuk bisa mendapat manfaat dari Pontius Pilatus. Banyak pihak lain pasti banyak pihak lain yang memanfaatkan pintu utama ini untuk bisa mempengaruhi keputusan kebijakan dari Pontius Pilatus. Tapi untuk seseorang yang benar ini, yaitu the Messiah, the innocent one, dia disiksa sampai ketakutan. Jangan pernah kita menjadikan diri kita sebagai makelar keselamatan. Artinya begini, kita ngajarin orang kalau masuk Kristen, kamu selamat, hidupmu akan enak, kamu akan diberkati. Siapa bilang? Waktu Tuhan Yesus ditanya, bagaimana untuk kami bisa ikut kamu, jadi muridmu? Pergi jual semua milikmu, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Tuhan tidak pernah janji kau nyaman. Tuhan tidak pernah janji hidupmu itu, lempeng-lempeng aja. Hati-hati malah kalau lempeng-lempeng aja. Jangan-jangan kau sesuai dengan maunya setan, makanya nggak diganggu, makanya nggak dihajar. Jangan salah, jangan gagal paham di situ. Temen ngapain diganggu, ngapain dihajar? Tapi kalau anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, iblis akan berusaha mati-matian menghadang langkahmu. Yang penting bukan kau yang bikin masalah, gitu kan? Kalau bikin sendiri masalah, ya bertobatlah kau. Pulihkan, kan begitu. Serius. Ini bagaimana cara kita supaya tidak gagal faham di dalam meresponi apa yang sudah Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita malah menjadi penghasut. Ya, selain menjadi makelar keselamatan, jangan diajarkan keluar ya. Ini hanya istilah saya saja supaya gampang dipahami. Jangan juga menjadi penghasut. Untuk apa? Balik melawan Tuhan. Seperti tadi itu, yang saya sampaikan tadi. Ada orang yang mengajarkan demikian. Di luar sana, dengan bangganya. Kalau kita mau cek baik-baik, apakah yang diajarkan sudah benar? Cek keluarganya. Cek cara bisnisnya. Cek apa yang diajarkan, apa yang ditebarkan sama dia, kasihkah atau kebencian. Dengan cara begitu kita sudah tahu bahwa yang ditebarkan, yang diajarkan adalah kebencian, ketidaksukaan, mengabaikan keberadaan Tuhan. Selesai. Yang kayak begitu jangan diikuti ajarannya. Kasih tahu dia, bertobat ngana. Nah, kalau Manado. Kalau orang Kupang omong gampang-gampang, agak kasar, pakai otak sedikit. Gitu. Kadang-kadang kita perlu kasar sedikit, tapi jangan maki-maki ya. Iya, saya serius. Kenapa? Iblis selalu menebarkan ketakutan, kengerian, hasutan-hasutan supaya kita berhenti urusan sama Tuhan. Ngeri. Ini perjalanan, baru dari perjalanannya saja kita sudah melihat betapa ngerinya. Next. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Model apa ini? Kau pengambil keputusan,
Kau dipercayakan untuk mengelola dan membuat kebijakan. Kau ditetapkan di situ untuk memimpin daerah itu. Tapi ternyata kau pengecut. Hanya melakukan apa? Istilah kerennya sekarang pencitraan doang. Cuci tangan. Pakai hand sanitizer, nggak cukup air doang. Aduh. Hati-hati saudaraku. Maksudnya begini, bertanggung jawablah kau kepada apa yang Tuhan percayakan. Terhadap hidupmu sendiri, terhadap hidup seisi rumahmu. Bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kau ajarkan. Ngeri. Sangat ngeri. Ya. Apalagi yang sifatnya menghasut untuk menjadi lawannya Tuhan, berhadapan sebagai lawan Tuhan. Nggak ada cerita. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka segalanya itu akan kutambahkan padamu. Itu harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam New King James Version-nya dia bilang gini, certainly this was a righteous man. Apa yang dari tadi coba saya bawa, saya ingin paparkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dari pihak lain saja selalu mengakui bahwa orang yang mereka salibkan ini, orang yang mereka aniaya ini, orang yang mereka sedang mau persalahkan ini, mereka sidang ini adalah orang benar. Orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak pantas dihukum. Tetapi dia diperhadapkan untuk dihukum. Bahkan hukuman mati dengan cara yang paling kejam saat itu. Kalau ada yang bilang tidak kejam, saya juga ngeri ya. Ini yang kejam menurut Anda apa gitu loh. Mengerikan sekali. Saya tadi pagi keinjekan kaki saya yang lagi bermasalah. Sebenarnya tidak terlalu diinjek sih, senggol. Itu saja sudah bikin saya keringat, nahan sampai keluar keringat, nahan sakitnya. Apalagi harus dipaku di kaki, dicambuk berkali-kali dengan kekejaman seperti ditonjok berulang-ulang tanpa balas, tanpa tangkis. Coba kalau ada di mixed martial art, kan masih ada tangkis-tangkis, ya kan? Ya, balik-balik, nyerang balik. Ini no, dia seperti anak domba yang diem aja, dia apa-apain diem. Tahu saudaraku, sepertinya kita jadi biasa aja. Kita hanya jadi biasa, oh ya Paskah, oh ya Jumat Agung, ya nangis-nangis dikit. Drama dikit gitu kan. Namanya juga hari raya. Kita Kristen kan, kita Katolik kan, kita rayain. Nah, terus ada lagi yang merayakan pakai telur-telur Paskah warna-warni, cari telur. Orang lebih fokus dengan perayaannya. Sama kayak Natal, menyimpang dikit. Orang lebih fokus kepada Santa Claus. Orang lebih fokus pada hal-hal lain. Mereka tidak fokus pada Kristus. Makanya di sini saya larang, kalau Natal tidak ada segala sesuatu yang bersifat Santa. Haram hukumnya di sini. Serius. Tidak ada. Yesus fokus kita. Amin. Demikian juga Jumat Agung, Paskah dan semua pemberitaan. Fokusnya Yesus. Kalau ada orang yang bilang gini, zaman sekarang kenapa sih sudah sulit sekali dari mimbar para gembala, para pengkhotbah tidak lagi menyampaikan tentang keselamatan, menjangkau jiwa. Baca baik-baik amanat agung. Segala sesuatu yang disampaikan itu harus fokusnya ke Yesus. Bukan hanya pergi jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka. Ajarkanlah mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada fasenya di mana kita melakukan pemuridan. Kalau fase itu sedang datang, apa salahnya
Kita mengajar untuk bangkit, bertumbuh, berbuah, dan berbuah lebat. Multiplikasi hidupmu. Biasanya orang-orang yang cari-cari kesalahan, itu yang suka kritik-kritik seperti itu. Di sini enggak boleh ada kritik. Wah, egois sekali nih gembala. No, kritik itu hanya cari kesalahan. Dan itu useless. Lakukanlah yang benar. Koreksi. Koreksi itu begini. Ini yang sudah dilakukan ini keliru, salah. Yang benar tuh begini. Cara memperbaiki dari yang situasi yang udah salah ini kepada yang benar tuh begini caranya. Itu koreksi. Yang diajarkan di Alkitab, koreksi. Kerjakan koreksi, bukan hanya kritik. Amin. Kita dilatih, didesain untuk membangun kehidupan manusia, bukan untuk menghancurkan. Amin. Mari kita bangun kehidupan manusia yang lain sebagai satu bentuk tanggapan kita atas karya Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Jangan berhenti hanya karena situasi terlalu kecil. Justru ketika kita dalam hantaman-hantaman situasi saat ini, ya, kita semua dalam badai yang sama. Memang kita berbeda-beda kapal ya, berbeda-beda perahu. Kita semua dalam badai yang sama. Hanya yang membedakan begini, responmu seperti apa. Kalau responmu salah, tertinggallah kau atau mungkin kau bakal karam. Kalau responmu merapat dengan yang lain, maka jadi banyak kekuatan. Ombak yang besar tidak akan bisa menghancurkan rapatnya barisan kapal-kapal yang menyatu. Kalau kita agak renggang, kapal ini akan berbenturan, dung, lama-lama bocor, tenggelam. Tapi begitu merapat, bahkan badai yang menutupi kapal pun tidak akan bisa menenggelamkan. Mau buat percobaan? Saran saya nggak usah. Kenapa? Nanti kau rasakan kerugiannya. Kalau waktu kuat bagus, waktu merasakan hasil percobaan yang merugikan itu, kau hancur. Kasihan kan? Percaya dan lakukan. Amin. Next. Yang tadi saya singgung. Seringkali tanpa sadar, kita ini sudah jadi perayaan yang biasa saja. Hari raya, ayo ibadah Paskah, ayo. Itu di mana-mana udah gimana persiapan ibadah Paskah. Kalau Rok Ubud gimana? Saya bilang, Rok Ubud kita ibadah, ya ibadah. Karena setiap hari Minggu, ketika kita berkumpul di satu titik untuk beribadah, itu bukan merayakan Sabat. Anda salah kalau kita sedang merayakan Sabat. Makanya perdebatan terjadi, ancur-ancuran di internet. Sabat itu Sabtu. Kenapa harus orang Kristen hari Minggu? Kita dituduh merayakan menyembah dewa matahari. Terus siapa yang bilang kita sedang merayakan Sabat? Kita sedang merayakan setiap ibadah minggu, kita sedang merayakan kemenangan dan kebangkitan Kristus. Jangan salah di sini. Makanya kita ada di hari Minggu. Kita rayakan. Makanya ibadah raya di tempat kita di GBI Rock, namanya, judulnya itu bukan ibadah raya atau kebaktian umum. Namanya Kingdom Celebration. Perayaan kerajaan. Kita nggak main istilah di sini. Tetapi inilah istilah yang kita pakai menggambarkan apa yang kita yakini dan kita hidupi. Amin. Dan kita juga kalau mau mengucapkan Selamat Paskah, kita nggak ngomong Happy Easter. Tadi saya yakin penjelasan dari senior pastor udah jelas ya. Yang kita pakai di sini adalah Happy Resurrection Day. Hari kebangkitan Tuhan kita. Tidak ada kekalahan dalam hidup kita. Kalau sampai hidupmu masih kalah, itu karena ada yang tidak beres. Ada yang salah dalam hidupmu. Perbaiki saja. Bertobat, perbaiki, move on. Nah, move on bukan hanya kata-kata ABG di luar sana.
Hidup itu, move on. Move on dari apa? Kekalahanmu. Bangkit bersama Kristus, perbaiki hidupmu, dan kau menang. Lebih dari pemenang. Dalam Yesaya 53 ayat 5-6, dikatakan begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Seberapa banyak yang percaya di sini? Sakit penyakitmu disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Kehancuran keuanganmu disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan perhara rumah tanggamu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Krisis-krisis lain dalam hidupmu dipulihkan karena Kristus. Pertanyaannya, kau merapat kepada Kristus atau kau merapat pada dunia? Kalau kau merapat kepada Kristus, nikmati semua ini. Kalau kau merapat kepada dunia, kau hanya akan menikmati dalam hitungan sesaat. Kemudian kau mulai bingung. Karena dunia gak bisa diandalkan. Dunia pun ciptaan Tuhan. Merapatlah pada Sang Pencipta. Orang di luar sana, entah siapa dia, saya gak peduli. Dan saya gak mau tahu gitu ya. Mengajarkan. Pokoknya kita buat baik aja. Jadi orang baik. That's right. Kita harus jadi orang yang baik dan berbuat baik. Karena itu bukti kita mencintai Tuhan. Tapi gak cukup di situ. Yang pertama dan terutama kita harus dulu terikat, menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mengikuti tuntunan Dia di dalam berbuat baik. Kalau kita hanya pakai logika kita berbuat baiknya, kau sangat kecil, terbatas, mungkin hanya sebatas material. Tapi kau tidak lakukan yang substansi, hal-hal yang mendasar. Kebaikan di situ termasuk apa yang keselamatan yang sudah kau dapatkan dengan cuma-cuma dari Kristus, yang bukan karena murahannya, tapi karena kita gak sanggup bayar, itu pun kau bagikan gratis kepada orang-orang luar, orang-orang yang belum tahu tentang ini. Bagikan. Itu kenapa di sini saya dorong, sampaikan tentang Yesus. Saya gak suruh bawa masuk Kristen. No, masuk Kristen pun belum tentu kau selamat. Tapi kalau kau datang pada Yesus Kristus Tuhan, kau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kau hidup menurut apa yang Dia aturkan. Dia ditetapkan. Kau mati hari ini juga. Kau ada di paradise. Kau ada di Firdaus. Amin. Beberapa kali kami berdebat. Saya dan Pastor Rati berdebat. Ditegur, "Pak, cukup, jangan ngomong soal mati-mati." Saya bilang gini, bagi saya hidup saya udah selesai. Kalau untuk ada satu jiwa di luar sana yang pastinya harus selamat, saya mau mati untuk itu. Kalau hari ini saya juga dalam kondisi yang sebenarnya gak bagus. Saya bilang, gak usah siapkan firman. Saya maju. Saya tetap melayani. Kalaupun saya harus gugur di mimbar, no problem. Itu harga yang sudah komitmen saya. Kalau ada yang bilang itu kan karena kamu kan pendeta full time. Kalau kita sudah terikat dan kita betul-betul menghidupi satu pengertian yang benar, komitmen total, kita akan lebih militan daripada dari orang-orang yang baru saja melakukan tindakan militan. Ya. Kenapa mereka bisa jadi teroris? Keyakinan penuh. Walaupun itu salah, tapi diyakini penuh. Orang dunia saja bisa begitu. Kenapa kepada Allah yang hidup kita tidak berani percaya? Dan militan habis-habisan. Terlalu banyak timbang menimbang. Terlalu banyak ketakutan, kekhawatiran. Sebenarnya takut keluar dari zona nyaman kita. Saya ketawa karena saya ini pemain dulu. Kalau sekarang begitu dipanggil, kita tinggalkan semua. Enggak semua dipanggil seperti kami ya.
Tapi ketika kami dipanggil, saya ketakutan juga untuk melepas karir saya. Oh nyaman, umur 33 tahun karir bagus, penghasilan bagus. Tetapi dalam perjalanan kemudian saya sampai pada satu titik bahwa apa yang dikerjakan Tuhan Yesus tidak akan pernah sanggup saya bayar. Bahkan pengabdian saya seumur hidup ini, yang sepenuh waktu ini nggak sanggup untuk membayar semua itu. Nggak sanggup. Apa yang kami kerjakan dan akan kami kerjakan itu nggak sanggup bayar. Udah. Dia yang kasih kita hidup. Dia yang kasih kita harapan. Dia kasih kita kepastian. Jangan sia-siakan itu. Sekali Yesus tetap Yesus. Kau mati sekalipun. Jangan takut. Bukan masalah surganya. Tapi kalau kita bilang setia, setialah sama Tuhan. Udah selesai. Sudah selesai. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia, the innocent one, orang yang sangat tidak berdosa itu, dijadikan berdosa untuk menanggung kita semua. Bukannya hanya yang ada saat itu, tapi bahkan sampai kesudahannya. Kurang apa lagi Tuhan sama kita? Ada kurang apa? Sampai kita pun umpamanya mungkin dijauhkanlah. Saya percaya di keluarga Ubud tidak melakukan itu. Sampai berani bilang, Tuhan, wes nggak gereja-gerejaan. Aduh, ada yang sampai berani. Waktu saya melayani di satu tempat, selesai ibadah, ada yang minta ketemu saya, minta bicara sebentar. Pak Pendeta, nah kalau ngomong Pak Pendeta berarti bukan orang Ubud, karena di Ubud biasa saya dipanggil pastor kan. Pak Pendeta boleh bicara sebentar. Gembalanya sudah mulai agak-agak kurang enak. Saya bilang, boleh nggak Pak Gem? Oh kalau Pak Pendeta enggak keberatan, bolehlah. Satu orang aja ya, langsung digituin. Dia udah mau ajak saya pergi nih soalnya. Oke, kita duduk 10 menit cukup Ibu? Aduh, keceplosan Ibu. Kan gitu. Udah lah, biasa. Kebanyakan kalau saya pergi-pergi di luar itu, ibu-ibu yang mendekati saya. Ada yang ketawa di belakang. Ibu-ibu. Jadi kalau ada anak 20 tahun ke bawah aman lah ya. Nah, dia tanya, tadi saya mau cerita apa ya, saya lupa lagi. Gara-gara ini empok-empok sih mak-mak nih. Aduh kok blank jadinya. Nah, dia mendekati saya, terus dia bertanya, apakah salah kalau saya tidak lagi datang ke gereja? Saya tidak lagi ikut, kalau mereka istilahnya cell group. Saya tidak ikut lagi cell group. Kalau saya tidak lagi datang ke persekutuan doa, tempat yang teman saya ajak. Saya tanya, memangnya ada apa? Mesti ada penyebab dong, kan gitu. Saya tidak suka. Boleh tahu sama siapa? Saya pikir ini sama pemimpinnya atau gembalanya atau apa. Enggak, dia bilang, saya enggak suka sama adik saya. Urusan keluarga kok bawa-bawa sampai di luar rumah. Nah, dalam hati, saya enggak langsung ngomong. Saya bilang begini, yang ibu tidak sukai apa? Dia itulah, kalau dia ngomong, kalau dia udah, dia ngelihat kalau ketemu saya, walaupun dia adik saya, dia ngeliat tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai ujung rambut sampai ujung kaki. 2 kali Pak Pendeta, saya kan risih gitu. Yang dilihatnya apa sih kalau saya boleh tahu? Ini gembalanya udah risih, udah gelisah-gelisah gitu kan. Saya tuh nggak suka Pak Pendeta, kok kayaknya dia mau perhatiin, apa sih yang saya pakai sekarang? Saya kan trendsetter di gereja, trendsetter. Dalam hati lu datang ke Ubud, lu mau gaya-gaya apa sih? Kita santai gitu kan, casual. Terus apa yang dia lakukan? Apa yang saya jawab? Saya bilang begini, kalau ibu
Datang ke ibadah-ibadah itu tujuannya ibu apa sih? Ya biasa Pak Pendeta, kan kita harus bergaul. Kita dari pemahamannya saja sudah salah. Akhirnya saya sampaikan, supaya tidak terganggu, cari Tuhan. Tapi kita kan masih lihat manusia. Kalau dia ngomong tuh loh, persis kayak ibu, kan kakak beradik, nggak yang ngomong persis. Loh kalian mirip loh, dia kan sudah sempat tunjukkan foto, sampai fotonya ditunjukin, foto berdua mirip. Adeknya aja tinggian dikit badannya dari dia. Saya sampai salah nebak. Nah jadi saya bilang begini, kalau hatimu bersih, kau tidak akan terganggu oleh apapun. Kalau hatimu bersih, ada orang yang mencemarkan nama baikmu, kau tidak akan bangkit melawan dan membalas. Kau hanya akan tiarap dan angkat semua ke Tuhan. Tuhan ampuni dia. Bukan Tuhan, aku ampuni, tapi aku pakai tanganmu menghukum dia. Politik. No. Kasih itu enggak ada koma. Kalau teman-teman bilang, gampang diomongin, susah dipraktekkan. Gampang kok dipraktekin. Tahu rahasianya, hatimu bersih, udah. Kalau hatimu bersih, kamu enggak akan terganggu oleh rasa ketidaknyamanan sesaat yang terjadi ketika hal itu datang pada kamu. Toh hanya sesaat, kita udah tahu ini akan berlalu. Dirugikan, ya dirugikan. Berapa banyak orang yang dirugikan, juga ngampuni tulus, malah tanpa dia minta. Tuhan buat penggantiannya itu berdobel. Tapi begitu dia menuntut sama Tuhan, gak ada penggantian dari Tuhan. Dia semakin jengkel dengan ini orang, karena hatimu gak bersih di situ. Ceritanya mengampuni, padahal dia pakai ayat yang memiutangi Tuhan. Sejak kapan kita bisa memiutangi Tuhan? Walaupun ada ayatnya. Nafas saja gak bisa dibayar kok. Gak usah gaya. Wah ini pendeta dia punya ngomong. Kok kayaknya kurang enak. Iya, biar kita sadar. Di hari Paskah ini, kita gunakan momentum ini untuk bersih-bersih pikiran kita. Bersih-bersih hati kita. Bersih-bersih keinginan kita. Supaya apa? Kedapatan tulus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, apa sih kenapa Tuhan sampai mau menanggung ini semua? Dia kan tinggal berkehendak aja semua manusia selesai diciptakan baru, terus kenapa? Gampang kan? Ngapain perlu ada neraka lagi? Ngapain harus ada perjalanan 7 masa? Maksudnya masa penganiayaan antikris 2 kali 3,5 tahun. Ruwet amat ya perjalanan. Tuhan mau kasih tunjuk bahwa dia berdaulat atas segala sesuatu. Kekacauan dunia ini boleh terjadi, tapi ketika Tuhan turun tangan, tidak ada yang bisa menghadang dia. Antikris sekalipun, Lucifer sekalipun. Dalam firman Tuhan jelas-jelas dikatakan, memang ada neraka, tapi itu bukan untuk manusia. Neraka tersedia untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi siapa yang ikut iblis, ya sudah ikut juga masuk sana. Pastikan kita tidak ikut iblis. Jangan mau dikecoh. Kita terlalu berharga, makanya bahkan Allah sendiri harus datang menebus kita secara pribadi. Next. Masih ada berapa ya? 23 slide ya. 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Firman yang bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang tidak bersalah,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tanda bagaimana Tuhan sedang mengerjakan, bahwa tujuan awal dia menciptakan segala bentuk, segala dunia dan segala isinya, plus menciptakan manusia, itu adalah untuk kehidupan kekal. Tapi karena dosa, begitu dosa masuk ke muka bumi ini, ke dunia ini, maka kematian jasmani terjadi. Maut masuk kepada dunia ini. Tapi sekali lagi, rancangan Allah tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihadang oleh siapapun. Dia kerjakan ini. Dan kalau kita mau belajar tentang eskatologi, tentang bagaimana Tuhan datang kedua kali, orang yang sudah mati dan akan masuk surga, itu yang dibangkitkan duluan. Yang sudah mati dulu ya, dibangkitkan. Kemudian diberikan tubuh kemuliaan, tubuh kekal yang tidak akan mati lagi. Yaitu tubuh yang tadinya adalah tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kemudian baru yang hidup, diangkat hidup-hidup, yang memenuhi syarat. Waktu kita diangkat, semua ketinggalan di dunia. Dan kita mengenakan juga tubuh kemuliaan yang kekal itu. Artinya, rencana Allah tidak batal, tidak gagal. Semua tetap di dalam koridor skenario dia. Kekuatan manapun gak bisa batalkan itu. Gak bisa gagalkan juga. Amin. Sembah Allah yang hidup. Sembah Allah yang tidak bisa dikendalikan siapapun. Karena dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Amin. Hari ini kabar tentang Paskah sampai di sini. Tetapi saya mau masuk. Makanya saya bilang masih ada 20-an slide. Pesan intinya ada di sekarang. Jadi kita masih ada 1,5 jam lagi. The good news is, Anda pernah tahu namanya orang ini? Twing. Zakheus. Wah, S-nya turun ke bawah ya. Saking pendeknya dia harus di bawah. Itu teknik pengkhotbah, ngeles. Anak-anak estetik kingdom, ilmu. Nah, jadi begini. Apa hubungannya dengan Zakheus? Kita mau bicara soal karya keselamatan. Kita mau berbicara salah satu dari apa yang dikerjakan Tuhan dalam karya ini. Zakheus, jarang orang mau pakai nama Zakheus karena image-nya jelek sekali. Tukang pajak yang suka korupsi. Udah pendek, gendut, hidup lagi, tapi kaya no. Wah, zaman itu dia itu ya salah satu taipan lah ya, kan gitu. Nah, tapi dia salah jalan hidupnya. Apakah dia orang yang jahat? Mari kita lihat apakah dia jahat atau enggak. Kita lihat dari arti nama. Shakespeare bilang, what is a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi Alkitab mengajarkan jangan sembarangan kasih nama anakmu. Karena nama akan sangat berhubungan dengan masa depan anakmu. Mau jadi apa dia? Sangat ditentukan dengan nama apa yang kau berikan. Zakheus, ya, itu berasal dari bahasa Yunani. Kemudian dari bahasa Aramik itu adalah Zakaios atau Sakaya. Ya, tergantung logat kayak gini, kayak di Gianyar. Kalau di Ubud kan bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan begitu. Ada yang protes. Kalau ada pendukung. Tapi kalau di bagian lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak datar nadanya. Ada macam-macam. Itu masalah dialek. Ada yang Zakaios, ada yang Zakaya. Ya. Artinya apa? Artinya adalah murni, bersih, bright, bercahaya, tidak bersalah, the innocent one. Oke? Nah, di dalam
percakapan sehari-hari dalam bahasa Arab, itu ada 2 kata yang biasa dipakai untuk nama Zakheus ini. Yang satu, yang pertama orang biasa pakai, tergantung Arabnya di mana. Kalau di tempat leluhur daripada ibu saya, itu bukan dibilang mirip-mirip Zakheus, tapi dibilangnya sadik. Orang benar, orang bersih, orang yang gak punya salah. Biasanya anak-anak kecil tuh masih dibilang sadik. Ya. Anak-anak belum ada salahnya nih, belum ngerti apa-apa. Nanti dulu, udah pinter bohong. Iya. Ada apa di tangan? Nggak ada. Coba lihat tangan sebelah. Tangan dua-duanya nggak ada. Coba nggak ada. Tetap aja ada mic. Gitu kan. Nggak usah pakai kursus deh. Nggak usah kasih S2, S3. Pasti pinter. Makanya perlu pertobatan kita ini. Nah, sisi yang lain, bahasa Arab, Zakheus itu juga dalam bahasa Arabnya adalah Zaki. Zaki. Z-A-K-I. Z-A-K-I. Zaki. Maaf saya nggak cantumkan di sini. Ada yang tahu nama penyerang Mabes Polri kemarin, cewek itu? Zakiyah Aini. Saya nggak mau ngomong soal dianya, tapi kita bahas namanya. Zakiyah. Zakiyah ini bentuk nama perempuan dari kata zaki. Artinya bersih, murni. Aini adalah mata. Bayangkan arti nama orang ini. Tapi kenapa dia bisa lakukan itu? Tentu melalui satu proses. Proses yang menghancurkan. Kita dipanggil, kita dipilih, dipanggil, dipilih, kita diangkat, diurapi, semua diurapi, yakinkan itu. Bukan hanya kami yang diurapi, salah. Roh yang ada di dalammu, di dalamku itu sama. Roh Kudus. Kuasa yang ada di dalam dirimu dan diriku itu sama. Kuasa Allah, kuasa di sorga dan di bumi dalam Yesus Kristus. Yang membedakan hanya sejauh mana kau percaya dan berani bertindak di dalam kuasa itu. Amin. Tapi jangan ngawur. Pengertianmu ngawur, kau pakai itu kuasa, hancur. Kamu yang hancur, bukan orang yang hancur. Gitu. Makanya perlu dimuridkan. Zakheus, dari arti namanya, dia orang yang sangat-sangat, harusnya itu sangat luar biasa. Tapi dia kehilangan arti namanya. Ketika dia bertindak, dia memutuskan untuk bertindak, melakukan sesuatu yang di luar dari arti namanya. Oke, kita bisa lihat ya tindakan dia seperti apa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dan ketika Yesus Kristus datang ke rumahnya, di kata rumah, itu di dalam pengajaran selalu dibilang bicara soal hidup kita. Waktu dia mengetuk pintu rumahmu, dia sedang minta masuk dalam hidupmu. Roh Kudus sedang mau berperkara dalam hidupmu. Orang-orang ahli Taurat sewot. Orang-orang Farisi dan Saduki pada sewot. Mereka sibuk dengan logika mereka. Itu kan orang dosa. Kenapa si Rabi ini? Rabi, mereka nggak percaya itu Mesias. Rabi kok pergi makan dengan orang berdosa? Hei, ada yang perlu diselamatkan. Maka Yesus duduk makan dan menginap di rumahnya. Waktu Yesus ada di rumahnya, dia berdiri dan bilang gini, saya akan kembalikan semua yang kuperas. Kalau ada yang kuperas, 4 kali lipat aku kembalikan. Dan Yesus bilang apa? Hari ini keselamatan telah tiba di rumah ini. Amin. Artinya, Zakheus kembali memperoleh dan memiliki hidup sesuai arti namanya. Nama itu identitas. Identitas kita ini adalah anak-anak kerajaan sorga. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita. Hanya karena kita lebih percaya dunia daripada apa kata Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita sudah jelas-jelas, ya, anggukan saya itu kayaknya kabar baik ya. The good news. Nah, kalau kita sudah terima segala sesuatu yang indah
yang menghidupkan dari Tuhan, please, jangan simpan itu sendiri. Tuhan mau lihat aksi nyata dari bukti cinta kita pada Dia. Pergi jadikan segala bangsa muridku. Jangan takut-takut. Kalau belum tahu caranya, ayo sini kita diskusi. Ya. Kalau bangun hubungan dengan seseorang, dengan orang lain, jangan faktor keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini. Tapi apa yang bisa saya kontribusikan dari hidup saya terhadap hidup orang ini. Kalau kita diberkati di dalam hubungan itu bonus. Kita tidak ngejar bonus. Amin. Kita tidak kejar bonus. Yang kita kejar adalah menyenangkan hati Tuhan kita. Selesai. Lu mau kasih mau enggak, lu mau berkati kita mau enggak, lu tetap Tuhan gue. Tidak ada persoalan di situ. Karena disembah atau tidak disembah dia tetap Allah. Kalau kita tidak datang pada Allah, kita yang mampus. Allah ya tetap Allah. Kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Yesus. Oh Tuhan. Bapak, firman telah kusampaikan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk mengerti dan memahami, melakukan semua ini tepat dengan cara yang benar di hadapan-Mu. Satu hal yang kami mau lakukan, biarlah kami kembali dimurnikan, kembali kami dibersihkan, menjadi seseorang yang tanpa cacat celah, bukan karena kehebatan kami, tetapi itu semua biarlah karena kemurahan Tuhan yang memampukan semua itu dalam hidup kami. Amin. Amin. Hari ini aku berdoa, aku mengangkat tangan, berdoa bagi semua generasi penerus kami. Oh Lord. Bayi-bayi dalam kandungan ibunya, Oh Lord. anak-anak kami, mereka yang tidak dapat bersama-sama kami di dalam ibadah di tempat ini karena berbagai macam regulasi demi keselamatan seluruh bangsa ini. Aku melepaskan berkat kesehatan, Amin. berkat keselamatan, Amin. berkat pertumbuhan yang Amin. tak tertandingi oleh dunia. Yes. Engkau penuh hikmat Allah sejak dalam masa-masa beliamu. Amin. Engkau mencintai Tuhan dalam setiap tarikan nafasmu. Amin. Engkau yang di dalam kandungan ibumu bersukacitalah Ya. karena Allah mengasihimu. Engkau dibentuk dengan sempurna dalam kandungan ibumu dan engkau akan lahir sempurna. Selamat ibu dan anak. Amin. Kami memberkati kekuatan daripada orang-orang tuanya dan saudara-saudara. Amin. Mereka akan tetap penuh dengan kasih Allah untuk mengasihimu. Diberkatilah orang tua dan keluarga. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan tentara kerajaan sorga. Semua sakit penyakit sembuh karena Allah. Terima kasih Tuhan. Barma sheke pete bishta kana mata karala basiri roto kemashe. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darahmu cukup bagi kami. Jesus. Oh Lord, you've searched me. You know my ways. Even when I fail you, I Saya undang semua bangkit berdiri. You love me. I know you love me. At the cross
At the cross, I bow my knee, where your love was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that you tore the veil. You tore the veil. You made a way when you say that it is done. You tore the veil. You made a way when you say that it is done. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? At the cross, I bow my knee, where your love was shed for me. There's no greater love than this. Amen. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate? At the cross, I bow my knee, where your love was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you say that it is done. You tore the veil. You made a way when you say that it is done. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni kami ya Tuhan, untuk semua dosa kami. Kami mohon pada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan semua sakit penyakit akibat dosa lenyap dari hidup kami. Semua hambatan-hambatan kehidupan lenyap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuatan Allah kembali diperkuat dalam hidup kami. Dan kami pun bangkit. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya karya-Mu telah menyelesaikan segala sesuatu. Semua yang bersifat jasmani telah selesai. Semua yang bersifat kutuk dipatahkan dari hidup kami. Dan dunia tidak dapat lagi menghadang kami. Tidak dapat ditahan lagi langkah kami. Ketika kami berjalan bersama Kristus dan melangkah menggenapi semua amanat-Mu. Saudaraku, apakah engkau percaya ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
segala bentuk terpaan dunia dalam hidup kami telah diruntuhkan oleh Allah. Segala campur tangan dunia dalam hidup kami telah diremukkan oleh Allah. Darah-Mu cukup bagi kami dan menebus dan memulihkan hidup kami. Karena bilur-bilur-Mu semua sakit penyakit kami sudah sembuh. Dan kami percaya bahwa kebangkitan-Mu membangkitkan seluruh aspek kehidupan kami. Tidak ada yang kalah, tetapi kami bangkit dan menang, bahkan lebih dari pemenang bersama Kristus di dalam hidup kami. Karya salib-Mu tidak merupakan karya orang mati, tetapi karya salib-Mu adalah kebangkitan dan hidup. Kehidupan di dalam kemenangan demi kemenangan, kejayaan demi kejayaan, kemuliaan demi kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah. Apakah engkau percaya ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan. Terima kasih. Bana masyeki maturia. Reteki nama syede bidi. Ngarana nama syeki menana nama santo. Sheteke peteke, mari kita naikkan syukur kita. Oh haleluya. Kinama syanda. Oh, praise the name of the Lord our God. Jesus. Praise His name Praise your Lord. forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Kiranya Tuhan memberkati kubur berlimpah-limpah. Berkat-Mu tercurah Tuhan bagi seluruh anak-anak-Mu di Karena utara, selatan, timur, barat, semuanya wilayah berluas di dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan Allah tegak berdiri di umur dalam nama Tuhan dan Yesus. kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melingkupi kami. Amin, amin. Imani ini Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Diberkatilah anak-anak Tuhan ini. Pulanglah dengan satu pengertian yang benar bahwa bagaimana
mana di ini semua ini sudah begitu berkorban bagi kita semua. Maka pergilah dengan pengertian yang benar bahwa semua yang kita lakukan dengan satu motivasi ketika Tuhan mengutus kita melakukan semua tugas kerajaan Allah karena kita mengasihi Tuhan, karena Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Pulanglah dengan satu berkat rohani yang luar biasa daripada Allah Bapa di surga. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala yang engkau lakukan. Tuhan Yesus membuat itu menjadi berhasil. Ketika pikiranmu bersih dengan firman Tuhan, hatimu bersih, kata-katamu bersih, yang keluar adalah benar-benar firman Tuhan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kelimpahan surgawi. Pulanglah dengan segala kelimpahan surga ini dengan satu pengertian yang benar, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sudah menerima berkat, teriakan haleluya.